Halo sahabat Butuh Sawah Channel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Butuh Sawah Channel. Ya, pada video kali ini kembali kami hadir tentunya untuk memberikan informasi seputar kegiatan budidaya tanaman asolla. Di hari ini kita akan melakukan proses pemanenan tanaman asolla. Ya, yang pada dasarnya memang setiap hari itu kita panen untuk diberikan sebagai pakan ternak unggas, ya khususnya entok. Ya, jadi hari ini kita akan melihat seberapa banyak yang kita panen, berapa volumenya, berapa beratnya pada saat kita memanen sekitar 15% ya, 15 hingga 20% dari total luasan permukaan tanaman asolla. Ya, jadi untuk mempermudah saya akan langsung turun ke kolam untuk melakukan proses pemanenan. Ya. Ya, jadi sekali lagi kita akan melakukan proses pemanenan untuk melihat seberapa banyak yang bisa kita panen, berapa dalam hal ini berat, berapa kilogram yang kita panen apabila kita mengambil sekitar 15 hingga 20% tanaman asolla yang menutupi permukaan kolam asolla. Ya, sahabat YouTube sekalian, kenapa kita mengambil patokan 15 hingga 20% ya? Ya, karena untuk rentang persentase tersebut itu kita masih bisa menjamin bahwa besok setelah kita panen ya, setelah kita panen, kita ambili tanaman asollanya, maka tanaman asolla akan tumbuh kembali dan kembali menutupi areal permukaan kolam asolla yang telah kita panen pagi hari ini. Ya, jadi nanti kita akan tiriskan, kemudian kita timbang kira-kira berapa kilogram yang bisa kita panen. Ya, dan sekedar informasi bahwa untuk kolam asolla ini itu kita lakukan proses pemanenan setiap hari. Ya, seperti biasa setelah kita panen, kita melakukan proses pengadukan. Jadi air yang menjadi media budidaya tanaman asolla ini kita aduk agar material pupuk yang mungkin mengendap di dasar kolam itu bisa teraduk dan bisa menyebar merata ke seluruh kolom air pada seluruh bagian daripada kolam, sehingga bisa kita pastikan, bisa kita jamin bahwa tanaman asolla tidak akan mengalami kesulitan di dalam menangkap unsur hara yang ada di dalam kolam budidaya tanaman asolla ini. Ya, jadi sekali lagi kita telah mengambil 15 hingga 20% ya. Dan kita bisa pastikan bahwa tanaman asolla ini akan tumbuh kembali ya. Besok itu akan tumbuh kembali dan langsung menutupi areal permukaan budidaya tanaman asolla yang telah kita panen. Ya, sahabat YouTube sekalian, jadi kurang lebih seperti ini yang kita ambil ya. Kurang lebih seperti ini jumlahnya. Kita belum tahu ini ada berapa kilogram, karena ini masih proses. Kita akan tiriskan dan kemudian nanti akan kita timbang. Kita timbang dan kita bisa lihat seberapa besar
jumlah tanaman asolla yang kita panen setiap hari. Ya, sebagaimana kita atau sering saya bahasakan bahwa dengan pemeliharaan yang baik, tanaman asolla itu bisa tumbuh 30% per hari. Ya, jadi kurang lebih seperti ini. Setelah kita ambil bagian-bagian permukaan tanaman asolla, itu kita bisa lihat ini agak renggang. Tapi saya pastikan bahwa besok ini akan tertutup kembali oleh tanaman asolla. Ya, minimal 2 hari ke depan seluruh permukaan kolam asolla ini itu sudah tertutup kembali oleh tanaman asolla. Oke, jadi kita lanjut ke proses selanjutnya, itu proses penirisan. Jadi tanaman asolla ini kita tiriskan hingga beberapa saat ya, beberapa jam, dan langsung kita timbang untuk melihat kira-kira berapa kilogram yang bisa kita panen setiap hari. Ya, dan tentunya juga dalam proses pemanenan kita juga harus sesuaikan dengan kebutuhan. Ya, kalau misalnya memang kita cuma butuh 1 kilogram untuk kita berikan pada ayam maupun bebek, cukup 1 kilo yang kita ambil. Ya, namun di sini saya mengambil 20%, ya, 20%, karena kita sering membahasakan bahwa tanaman asolla itu bisa tumbuh 30% per hari dengan pemeliharaan yang baik. Dengan harapan bahwa besok ya, paling lambat 2 hari ke depan, seluruh permukaan media budidaya tanaman asolla ini itu sudah bisa tertutup kembali oleh tanaman asolla. Oke sahabat YouTube, jadi asollanya sudah kita tiriskan ya. Kita tiriskan kurang lebih sekitar 3 jam. Ya, dan selanjutnya kita akan melakukan penimbangan. Jadi kita akan menimbang berapa sih jumlah atau berat asolla yang kita panen dari 15 hingga 20% tanaman asolla yang menutupi permukaan kolam asolla. Ya, jadi sini kita akan timbang ya, kita akan menimbang tanaman asolla ini, tapi di sini kita menggunakan timbangan 1 kg. Jadi mungkin kita melakukan proses penimbangan beberapa kali ya. Jadi tanaman asolla ini kita akan masukkan ke dalam kantong plastik ya. Kita akan masukkan ke dalam kantong plastik. Untuk selanjutnya nanti akan kita timbang Ya, jadi selanjutnya kita masukkan, kita tes dulu apakah ini sudah mencukupi 1 kg. Ya, belum. Ya, kita tes kembali apakah ini sudah mencapai 1 kg. Ya, cukup 1 kg ya. Jadi kita akan pindahkan kembali dan kelebihannya akan kita timbang. Oke, jadi selanjutnya ini adalah asolla yang sudah kita timbang tadi, beratnya 1 kg. Kita akan kembali mencoba untuk menimbang selebihnya. Kita masukkan kembali ke dalam kantong plastik. Untuk kita timbang lagi. Ya, oke, sudah habis. Dan selanjutnya ini kembali akan kita timbang dan kira-kira berapa beratnya. Oke, kita perbaiki. Ya, kita timbang dan ternyata 0,6 kg. Jadi total daripada berat asolla yang kita panen hari ini
yang kita panen hari ini itu sekitar 1,6 kg. Ya, 1,6 kg kita bisa kita panen setiap kali melakukan proses pemanenan. Ya, dan ini kita panen setiap hari. Kita panen setiap hari, jadi satu kolam asolla yang luasnya 2 kali 3 meter itu menghasilkan tanaman asolla sebanyak 1,6 kg. 1,6 kg dan itu pun kita panen setiap hari. Ya, jadi kita panen setiap hari dengan catatan bahwa pada saat kita habis panen, maka besoknya itu akan tertutup kembali. Jumlah asolla itu sepertinya tidak berkurang sama sekali setelah kita panen pada besok harinya. Ya, dengan catatan setiap melakukan proses pemanenan kita mengaduk ya air dari kolam asolla, kita aduk supaya tanaman asolla itu bisa menjangkau unsur hara yang ada di dalam air yang menjadi media budidaya tanaman asolla. Ya, sahabat YouTube, jadi mungkin ini informasi yang bisa kita berikan video kali ini. Pada video kali ini tentang berapa sih jumlah asolla yang bisa kita panen setiap hari dari sebuah kolam asolla yang berukuran 2 kali 3 meter. Ya, semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.